Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak smart semua. Hai. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Walau belajar dari rumah, anak-anak smart sekalian tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan pakai masker saat bepergian, serta hindari kerumunan agar kita terlindung dan ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum mengikuti pembelajaran, jangan lupa bagi anak-anak smart sekalian untuk membantu orang tua di rumah ya. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah, anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 7 kepemimpinan. Subtema 2, pemimpin idolaku. Dalam pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran yang akan kita lakukan menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Selanjutnya, mari kita simak dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Anak-anak smart sekalian, apakah kalian memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idola kalian? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idola kalian? Beberapa contoh pemimpin idola yang bisa dijadikan panutan antara lain: yang pertama, Insinyur Haji Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi, adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Nilai-nilai kepemimpinan dari beliau yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan diantaranya adalah perang terhadap korupsi. Beliau pernah menyatakan kata kunci untuk mencegah dan memerangi korupsi adalah partisipasi rakyat untuk terlibat dalam melawan korupsi dan kerjasama bahu-membahu antar lembaga-lembaga penegak hukum. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, mustahil korupsi akan dapat dihilangkan. Beliau juga pernah memberikan pengarahan di hadapan 1.500 prajurit Korps Pasukan Khas atau Paskas TNI AU. TNI adalah perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jangan pernah mundur dari ancaman yang ingin memecah belah dan mengadu domba bangsa. Sebagai Panglima tertinggi TNI, saya perintahkan TNI khususnya Korps Paskas agar selalu setia kepada NKRI, menjaga Pancasila dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Pemimpin idola yang berikutnya ialah yang kedua, Insinyur Soekarno. Beliau merupakan presiden pertama Indonesia. Beliau selalu menanamkan rasa persatuan dan pentingnya mengenang perjuangan kemerdekaan dengan semboyannya jas merah, yang itu bermakna jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dengan melihat sejarah bangsa Indonesia yang berjuang dalam mendapatkan kemerdekaan, sudah seharusnya para penerus bangsa harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Pemimpin idola yang ketiga yaitu Gus Dur. Beliau merupakan mantan presiden Indonesia yang berjasa dalam menyatukan berbagai agama di Indonesia, sehingga sikap saling menghormati antar umat beragama semakin kuat dengan memasukkan agama Konghucu sebagai agama resmi Indonesia. Kalian sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kalian memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah beliau? Mengapa kalian mengidolakannya? Nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya yang patut diteladani, yaitu nilai persatuan dan kesatuan, nilai ketuhanan, dan nilai kemanusiaan. Contoh kegiatan pada nilai persatuan dan kesatuan yaitu yang pertama, musyawarah sebelum menentukan kebijakan. Yang kedua,
membangun balai belajar sederhana. Dan ketiga, menyediakan buku untuk bacaan warga. Contoh kegiatan nilai ketuhanan yaitu: pertama, mendirikan mushola; yang kedua, memperingati hari besar keagamaan; dan yang ketiga, mengajak warga untuk selalu mendirikan nilai-nilai ketuhanan. Contoh kegiatan nilai kemanusiaan yaitu: yang pertama, gotong royong membersihkan saluran air; yang kedua, mendirikan pos ronda; yang ketiga, mengumpulkan dana untuk korban bencana alam. Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Siapa saja para pemimpin idola teman sekelas kalian? Apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan? Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Kalian bisa menuliskan tokoh idola kalian, lembaga tempatnya bekerja, tugas dan manfaat kelembagaannya. Misalnya yang pertama, pemimpin idolanya yaitu pilot. Kelembagaannya adalah perhubungan, tugasnya menerbangkan pesawat dan mengantarkan masyarakat dengan cepat serta selamat. Contoh kepemimpinan idola yang kedua adalah dokter. Kelembagaannya yaitu rumah sakit sebagai kelembagaan sosial. Tugasnya ialah merawat warga yang sakit dan memberi penyuluhan kesehatan. Manfaat kelembagaannya adalah tempat warga berobat dan mendapatkan obat. Contoh pemimpin idola yang ketiga yaitu polisi. Kelembagaannya adalah kantor polisi atau Polri sebagai kelembagaan keamanan. Tugasnya menjaga keamanan rakyat, menegakkan hukum dan keadilan, serta mengatur lalu lintas. Manfaat kelembagaannya tempat warga melapor apabila terjadi kejahatan dan tindak kriminal. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut. Pamanku, lurah idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi, aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil, sederhana, hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita Bibi aku tahu paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi, di sore hari paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang, warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah mereka, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas, bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya. Pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di sana. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui. Tetapi, paman justru mengumpulkan warganya untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya.
seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan tersebut. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah kalian telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tentunya sebagai pelajar yang smart, anak-anak sekalian telah menerapkannya, bukan? Yaitu yang pertama melalui kegiatan piket sekolah dan kelas. Manfaatnya, kita mendapatkan kelas yang bersih, sehat, dan disayang oleh guru. Yang kedua, melalui tindakan tidak membeda-bedakan teman. Manfaatnya, kita tidak akan diacuhi atau dimusuhi oleh semua teman dan akan memiliki banyak teman. Lurah idola, seperti tokoh dalam cerita sebelumnya, memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku, bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kalian pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan kalian. Buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari sebelumnya. Berikut ini adalah contoh teks pidato yang bisa kalian jadikan bahan perbandingan dalam membuat teks pidato kalian. Baiklah, anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain tentang mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan, serta mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar. Dilanjutkan dengan menyusun konsep urutan isi pidato. Semoga materi yang Bapak berikan menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kalian. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu beribadah dan berdoa, serta patuh dan taat terhadap kedua orang tua, karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.